Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Kali ini aku ditemenin lagi sama Ipi nih. Mau bahas apa ya? Mau cerita-cerita apa ya? Tapi sebelumnya mau perkenalkan dulu ya buat teman-teman baru yang baru klik channel YouTube aku ini. Perkenalkan, aku Bunda Ipi dan ini Ipinya. Nah, jadi aku tuh menikah dengan orang Malaysia gitu teman-teman. Aku orang Indonesia, menikah dengan orang Malaysia dan punya 2 orang anak. Nah, jadi channel aku ini isinya mengenai cerita-cerita aku ketika aku di Malaysia, ketika aku pulang kampung ke Malaysia, ataupun ketika aku di Indonesia ya, ketika aku bekerja di Jakarta, ataupun ketika aku pulang ke kampung halaman aku di Jawa Tengah sana. Nah, malam hari ini kita ngevlognya duduk di sini. Kita mau membahas. Kita mau berbagi cerita nih sama teman-teman semua. Kan kemarin kita udah ajak teman-teman online kita buat jalan-jalan di Jakarta ya, khususnya di daerah Warakas tuh seperti apa. Nah, seperti itulah keadaannya ya. Saya tidak akan menambahin atau mengurangin atau menjelekkan atau memburukan satu negara dengan negara yang lainnya ya, baik Indonesia maupun Malaysia. Aku hanya akan menceritakan fakta-fakta yang aku temuin baik di Indonesia maupun di Malaysia. Nanti mana yang baik kita bisa ambil, yang buruk kita jangan tiru, yang baik-baik boleh kita tiru demi kemajuan kita, ataupun berbagi cerita buat hal-hal yang baik aja ya. Nah, malam hari ini aku bakalan cerita hal-hal apa saja yang tidak akan kita temukan ketika kita pergi ke Malaysia. Nah, jadi aku kan dari Indonesia nih, biasa hal-hal yang semacam ini nih di Indonesia tuh sepertinya udah biasa hal-hal yang selalu ada gitu. Nah, ketika kita ke Malaysia, misalnya kalau teman-teman ke Kuala Lumpur, itu hal-hal ini teman-teman tidak bakalan temukan. Hal-hal apa saja? Yuk tonton video aku kali ini. Nah, hal-hal apa saja nih? Pertama, kita ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia, Ipi di sana nggak melihat hal apa yang di Indonesia biasanya ada. Pas ke sana, oh hal ini udah nggak ada nih, di sini nggak ada, di Malaysia nih gitu. Di Kuala Lumpur apa, Pi? Ipi apa? Kabel bundet. Kabel bundet. Maksudnya kayak kabel listrik yang menyatu-nyatu gitu. Oh, bergelantungan. Oh, kabel bundet, guys. Kabel bundet. Jadi pertama kita ke Malaysia, atau ya seringlah ya kita ke Malaysia karena memang kita harus bolak-balik ke kedua negara ini. Jadi kalau teman-teman berwisata ke Malaysia, sekedar jalan-jalan, atau memang kalau kita lagi ke Malaysia, Ipi itu atau aku itu atau teman-teman nanti ke sana, teman-teman tidak akan menemukan kabel bundet. Bukan teman-teman, itu bukan kabel yang di atas yang berantakan gitu. Kabel listrik di Malaysia itu yang berantakan itu tidak ada teman-teman. Jadi di sana itu mungkin kabel-kabelnya itu sudah ditanam gitu ya dalam tanah gitu. Jadi tidak ada kesemrawutan kabel-kabel seperti yang biasa kita lihat kita di Indonesia ya. Ya begitulah Indonesia dengan segala keunikannya, negeriku tercinta. Kita tidak akan menjelekan, kita berbicara fakta apa yang aku temuin dan apa yang tidak aku temukan. Yang pertama itu kabel bundet atau kabel berantakan di Malaysia itu nggak ada teman-teman. Nah, untuk yang kedua, apa yang tidak kau temukan di sana? Klakson. Klakson. Maksudnya gini, nggak terlalu banyak orang di sana yang selalu menggunakan klakson yang din. Oh, dia kan kemarin tuh antar aku nih, kan masih libur sekolah, jadi dia antar aku ke kantor gitu kan. Dia naik motor, ternyata dia di din. Entahlah, mungkin dia yang salah atau macam mana atau kita nggak tahu ya. Sebab dia pulang tuh sebel banget. Aku tadi nganterin mami pulangnya di din. Nah, jadi teman-teman, kalau di Malaysia itu
orang-orang berkendara di jalanan itu mereka tuh rapi tuh maksudnya nggak saling serobot, nggak saling ayo nih duluan, ya udah tertib aja. Jadi misalnya berhenti pun ada lampu merah ataupun apa ya nggak din ya orang, ataupun lagi macet ataupun lagi apa ya tetap tertib nggak perlu din gitu. Mungkin mereka kalau membunyikan klakson untuk hal-hal yang penting saja, itu pun sekali, atau untuk memperingatkan yang depannya gitu, nggak serta merta buat din mau menduluin nih din gitu semrawut, atau mau saling serobot gitu. Di sana nggak ada teman-teman, jadi memang tertib. Aku kalau udah kena klakson langsung takut belok sana belok sini, jadi aku minggir. Jadi itu kan karena kemarin di sini ya, di kaget. Jakarta tuh din dia tuh kaget, jadi apa seperti gemper gitu ya, gemper bahasa Indonesianya nih, bahasanya tremor, dia langsung tremor tremor ya, jadi dia langsung ini deg-degan gitu ya, jadi sport jantung gitu, jadi dia jadi takut gitu karena di din gitu berkali-kali gitu. Entahlah, salah ke nggak salah, mungkin dia karena pelan atau orang tuh mau ngelewat jadi ngehalangan dianya nih naik motornya gitu lah ya. Yang depan tuh depan jalan lambat. Oke, jadi yang kedua itu ya. Yang ketiga, hal yang tidak akan kita temukan ketika kita ke Malaysia. Ting ting. Apa nih? Manusia silver. Kalau nggak tahu manusia silver kan. Oh ya, nanti kasih fotonya dong manusia silver itu macam mana. Nanti kasih fotonya ke sini ya. Nah, jadi ketika kita ke Malaysia atau misalnya teman-teman nih jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Nah, di perempatan jalan atau di lampu merah, di zebra cross, di lampu merah tuh kan kita suka berhenti tuh ya di lampu merah. Nah, kalau di Malaysia di lampu merah itu bersih. Maknanya bersih tuh tidak ada manusia silver, tak ada badut topeng monyet, tak ada badut, nggak ada orang mengamen, tak ada, terus orang membersihkan kaca mobil yang berdebu, tak ada gitu. Jadi perempatan di sana tuh ya memang bersih, tidak ada hal-hal semacam itu. Kita biasa di Indonesia kan banyak hal-hal semacam itu, ya itulah negeriku yang memang unik dengan keragamannya. Aku pun tetap bangga menjadi orang Indonesia. Aku suka kalau ada topeng monyet. Nah, Ipi malah suka kalau lagi ada topeng monyet di perempatan sini, mau nonton. Tapi kalau di sana nggak ada ya teman-teman, jadi memang nggak boleh gitu ya di sana. Jadi memang bersih gitu ya dari hal-hal seperti itu. Apalagi nih yang tidak akan kita temukan ketika kita pergi ke Malaysia. Apalagi ya? Abang Grab. Ya. Tapi kalau misalnya GrabFood itu ada, soalnya waktu itu aku pas lagi nginep di Kuala Lumpur di hotel tuh, aku nih tengah malam nih lapar. Jadi aku dengan saudaraku aku pesen makanan, pesen McD lewat GrabFood itu ada. Tapi kalau Grab buat antar kayak ojol tak ada. Oh, jadi kalau di Malaysia itu kita nggak bakal temuin abang-abang Grab motor atau ojek online motor. Ojek motor itu nggak ada teman-teman. Jadi ojek motor itu khusus buat nganterin makanan. Kalau kalau Grab mobil, taksi atau MRT, LRT itu ada. Nah, jadi kereta itu tuh ada. yang nggak bakal kita temukan. Kereta api ada maksudnya. Kereta di sana train. Di sana soalnya beda nanti. Iya, itu train lah ada di sana. Jadi kalau Grab kita mau kayak biasanya aku nih udah kesiangan nih mau ke kantor gitu kan ya kan. Nah, biasanya motornya misalnya dibawa IP. Nah, aku mau kantor, biasanya aku mau naik motor nih biar cepet. Nah, aku biasanya pesen ojek online gitu. Nah, itu nanti abang Grab boncengin kita ke kantor atau kita mau minta antar kemana itu bisa. Tapi kalau di Malaysia nggak ada teman-teman untuk mengantarkan orang naik motor itu nggak ada. Mungkin karena memang negara Malaysia itu Islamnya itu kuat ya. Jadi mungkin pemerintahnya pun mengatur sedemikian rupa bahwa mungkin kalau naik motor berboncengan itu kan berbeda, berlawanan jenis terus bukan muhrim gitu ya. Bolehlah teman-teman dijelaskan di kolom komen ya kenapa pemerintah tidak menyediakan ojek online atau Grab motor di Malaysia. Nah, lanjut lagi.
Nah, untuk selanjutnya yang nggak bakalan kita temuin ketika kita berada di Malaysia. Ting ting. Nah, kan kita tuh kan biasanya makan nih di Malaysia tuh juga banyak tempat-tempat makan yang menyediakan kursi-kursinya tuh di pinggir-pinggir ya tempat misalnya masuk tuh terus ada kursi-kursi ya buat makan gitu. Nah, itu tuh di sana tidak ada yang mengamen minta atau sambil menyanyi gitu meminta-minta mengamen gitu ketika kita sedang makan. Itu tidak ada teman-teman, di Malaysia itu tidak ada, atau di Kuala Lumpur pun ketika kita jalan-jalan pun tak ada ya. Jadi itu kita nggak bakal temukan hal itu teman-teman. Jadi kita bisa menikmati makanan dengan tenang. Tapi lagi itu satu ada orang tapi aku tidak kenal, dia juga minta-minta juga sama ada. Ada sih tapi nggak jarang ya, itu pun jarang. Jarang lah, sesekali ya. Tapi kalau ketika kita di Indonesia biasanya kita sedang makan itu banyak banget yang meminta ya, terus mengamen ya. Nggak apa-apa sih ya, sedekah nggak apa-apa sih sedekah, tapi kalau sekali 2 kali. Tapi nih ketika kita kasih sekali nanti tuh bakal datang, mungkin mereka ada gerombolannya gitu ya, mereka bakalan datang banyak-banyak gitu. Nah jadi gitulah, keragaman atau setiap negara tuh memang mempunyai ciri khas atau keragaman negaranya masing-masing. Jadi aku menceritakan di Malaysia seperti ini keadaannya, di Indonesia seperti ini. Jadi dua-dua negara ini memang aku cinta. Terus apa lagi nih yang nggak bakal Ipi temuin di Malaysia ketika ke Malaysia? Apa nih? Abang parkir tak ada, udah abang parkir kalau ke toko-toko memang tak ada, ke pasar Ipi ini selalu cari gerobak. Memang itu nggak ada teman-teman, jangan cari gerobak macam Ipi ya, di sana itu nggak bakal ada karena memang di Malaysia itu pemerintahnya melarang buat gerobak-gerobak somai. Ya kan kemarin pas nonton vlog aku sebelum ini ya, kan aku ajak teman-teman buat jalan-jalan di Jakarta gitu kan. Nah itu banyak sekali kan ya teman-teman gerobak-gerobak di pinggiran jalan itu ya, berbagai macam makanan tuh ada ya, bisa kita nikmati gitu. Padahal di Malaysia aku waktu itu nak batagor, nak somai, nak cilok, nak bakso tusuk. Jadi di Malaysia nggak ada, tapi kita bisa temuin di street food. Nah, di street foodnya. Nah itulah perbedaannya. Kalau di Malaysia makanan-makanan itu bakal tersedia memang di tempat-tempat untuk berjualan makanan, di street foodnya. Di Malaysia semua ada gitu teman-teman, karena memang pemerintah Malaysia itu melarang ya. Melarang buat dengan gerobak-gerobak yang mungkin kurang higienis gitu dianggapnya gitu. Jadi begitulah teman-teman. Jadi tidak ada tukang parkir di Indonesia. Tukang parkir deh, ada. Tetap keke dia nak jadi tukang parkir, nanti ditangkap polis lah. Nah jadi tetap ya seperti itu. Jadi itulah Indonesia dan itulah Malaysia dengan kekhasannya masing-masing. Jadi ini saja teman-teman yang aku bahas dengan Ipi kali ini mengenai hal-hal yang gak bakalan kita temuin di Malaysia, padahal di Indonesia udah biasa kita jumpai. Jadi ini saja yang bisa aku bahas. Next video kita bakal cerita apa, teman-teman boleh request di kolom komen ya, atau yang mau nanya-nanya silakan, nanti aku yang jawab. Oh ya, nanti kita boleh lah Ipi buat video Q&A ya. Ada beberapa yang belum Ipi jawab pertanyaan dari teman-teman ya, yang waktu itu di kolom komen belum sempet aku jawab. Nanti aku buatin Ipi buat jawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi cukup ini saja vlog aku dan Ipi malam ini. Terima kasih udah ngikutin dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa komen, share dan boleh like. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video ya. Dadah.